Pesan Nenek. Cerita ini dialami oleh Hari, Fadil, Adi, Aji, dan Bahar di tahun 2020 pada saat mereka semua menginap di kampungnya Hari di kota Es di Jawa Barat. Pada saat itu, mereka merencanakan untuk menginap lama di kampungnya Hari. Di hari pertama, Aji langsung menyarankan untuk pergi ke salah satu puncak yang ada di kampungnya Hari. Kata Aji, malam ini puncak yuk, seru kali, kita bisa lihat bintang dari atas. Tapi kata Bahar, yang bener aja Ji, itu tempat serem, itu malam, itu gelap. Masa malam-malam ke atas puncak? Ya setidaknya kan kalau gelap juga kita bisa lihat bintang di atas, dari tempat paling tinggi lagi. Ya udah, karena memang mereka semua nggak ada planning pada malam itu, mereka langsung memutuskan malam itu juga berangkat ke puncak tersebut. Di perjalanan, kebetulan Adi yang menyetir gantian dengan Hari yang biasa menyetir ketika berpergian. Adi bilang di sepanjang perjalanan, lagi pandemi gini, emang banyak ya yang hajatan? Fadil bilang, hajatan lama kali. Kata Adi, nggak mungkin lah lama, daun kelapanya aja masih pada seger, berarti kan baru. Bahar yang mencoba untuk mencairkan suasana bilang, jadi kita mau lanjut ke puncak, apa mampir di tempat hajatan? Nah, kira-kira dari pertanyaannya Bahar, apakah mereka akan tetap lanjut ke puncak? Atau mereka mampir ke tempat hajatan? Karena memang niat awal mereka pergi ke puncak, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke puncak tersebut. Sesampainya di puncak, tepat seperti dugaannya Bahar. Tuh kan Ji, tempatnya gelap, warung-warung banyak yang tutup, hujan pula. Terus kata Aji dengan santainya, ya setidaknya kita udah di puncak. Tapi kan tadi lu bilang Ji, katanya banyak bintang. Mana bintang kayak gini, orang hujan. Terus Fadil yang mencoba mendamaikan mereka cuma bilang yang kayak, ya udahlah daripada kita sia-sia pergi ke puncak nggak ngapa-ngapain, kita ngopi aja di warung. Mereka semua akhirnya mengiyakan ajakannya Fadil. Sesampainya di warung, ketika mereka sedang memesan minuman mereka semua, Bahar tiba-tiba ingin buang air. Bahar ingin buang air dan Bahar meminta Hari untuk menemaninya. Karena memang kebetulan Hari adalah orang asli sana. Jadi secara tidak langsung Hari lebih tahu lokasi toilet yang tepat di mana. Hari membawa Bahar pergi ke belakang warung. Tapi pas sampai di belakang warung, ternyata toiletnya tutup. Ya udah, mereka balik lagi ke warung dan bilang ke ibu warung, "Bu, kok toilet di belakang tutup ya? Ada apa ya Bu?" "Oh iya, toilet di belakang lagi direnovasi. Jadi kalau emang mau ke toilet, bisa ke toilet yang ada di bawah. Di bawah kali deket jembatan." "Oh, lumayan jauh ya Bu." Memang hanya itu toilet yang ada saat ini dan yang bisa terpakai untuk kita semua. Bahar yang memang sudah tidak tahan membujuk Hari untuk mau mengantarkannya. Tapi Hari tetap nggak mau karena hanya berdua pada saat itu. Tiba-tiba Aji bilang yang kayak, "Udah gue ikut, gue juga mau buang air." Ya udah, mereka pergi bertiga ditemani sama si bapak penjaga warung yang lain. Kebetulan si bapak penjaga warung ini ingin mengambil barang di bawah. Mereka berangkat, sesampainya mereka di bawah, si bapak warung ini bilang, "Saya mah duluan ya ke bawah, saya mau ngambil barang soalnya." Hari yang memang anaknya lebih peka terkait hal-hal mistis, Hari bilang yang kayak, "Ya kalau si Akang yang nggak mau nemenin kita, ya udah mendingan kita langsung naik aja ke atas." Tapi Bahar mencoba memohon kepada Hari, "Ayo Hari, kita kan bertiga, gue udah nggak kuat nih." Terus si Akangnya bilang yang kayak, "Tuh kesian temennya, ya Akang harus temenin kita." Ya udah, saya temenin, tapi jangan lama-lama ya. Udah ditemenin sama si Akang, Bahar, Aji sama Hari langsung ke toilet. Hari kebetulan menunggu di depan karena memang Hari tidak ingin ke toilet pada saat itu. Hari bilang ke teman-temannya, "Ayo buruan, ini hujan rintik, kondisi kita di bawah serem banget, gue takut, buruan." Bahar bilang, "Ya sebentar lagi gue selesai." Udah pas selesai, mereka jalan bertiga, tapi Hari jalan lebih dulu untuk berterima kasih kepada si bapak penjaga warung tersebut. "Pak, terima kasih ya udah nemenin kita," kata si bapaknya. "Iya nggak apa-apa, sama-sama, saya tuh duluan ya ke bawah, soalnya udah ditunggu sama orang." Si bapak warung itu turun ke bawah. Hari yang merasa temannya lama jalan di belakang bilang, "Woi lama banget sih, Ri bantuin senterin, soalnya banyak batu nih, jalannya susah." Disenterin lah sama si Hari ke temen-temennya. Pada saat Hari sedang menyenter temannya, Hari mengarahkan senternya itu ke salah satu kaki yang pada saat dia senter sampai ke atas, itu ada orang tinggi menyerupai Slenderman. Pada saat Hari melihat orang tinggi tersebut, Hari langsung lari ke dalam mobil, lari buru-buru dan meninggalkan dua temannya, yaitu Bahar dan Aji.
Bahar dan Aji yang melihat Hari lari terbirit-birit langsung mengikuti Hari dan langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Aji sempat bertanya kepada Hari, "Ri, lu kenapa? Ada apa?" Hari yang tanpa banyak omong langsung tancap gas dan naik ke atas puncak. Sampainya di atas puncak, Hari memarkirkan mobil, Bahar dan Aji langsung ke warung tersebut. Tapi Hari tetap ada di dalam mobil, kurang lebih sekitar 5 menit. Fadil yang memang tahu nih, Hari ada apa-apa nih, ada yang gak beres sama Hari. Kok tumben banget di dalam mobil lama banget. Fadil mencoba menghampiri Hari. Fadil bilang, "Lu lihat apa, Ri?" Kata Hari, "Enggak, gue gak lihat apa-apa." "Gak mungkin lu gak lihat apa-apa. Lu bisa bohong sama yang lain, tapi lu gak bisa bohong sama gue." "Yaudah, kita ke warung dulu, ntar gue jelasin." Mereka ke warung. Di warung, Hari baru menjelaskan semuanya. Jadi tadi Hari itu melihat orang tinggi ada di belakangnya Bahar sama Aji. Makanya dia langsung lari buru-buru. Terus Fadil bilang, "Terus sekarang mau gimana?" Hari cuman bilang, "Kita pulang aja yuk, gue takut di sini lama-lama." Ya udah, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, tapi mereka tetap melewati jalan yang sama pada saat Hari melihat orang tinggi tersebut. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk bisa cepat sampai ke rumahnya Hari di kampung tersebut. Mereka jalan, tiba-tiba Fadil di tengah perjalanan, "Ri, gue mau ke toilet. Please, buruan, udah gak tahan ini, gue mau kencing." Karena pada saat itu sudah malam, tengah hutan, masjid nggak ada, pom bensin juga nggak ada, hanya ada minimarket kecil di daerah situ. Ya udah, Hari bilang, "Yaudah deh, kencing aja tuh di depan minimarket itu, karena nggak ada masjid lagi, kita nggak nemu apa-apa di sini, ini hutan semua." Kata Fadil, "Yaudah tunggu bentar, gue mau kencing dulu." Ya udah, pada saat Fadil lagi kencing, posisinya Hari sama Adi udah gantian nyetir nih. Yang tadi pergi kan Adi yang nyetir, nah sekarang Hari yang nyetir. Pada saat Hari melihat Fadil di depan, Hari cuma ngasih kode lampu dim. Tapi Fadil sudah paham dengan kode itu. Fadil buru-buru menyelesaikan buang airnya, langsung masuk ke dalam mobil dan bilang, "Lu jalan yang agak jauh dulu, baru lu cerita apa yang lu lihat." Setelah perjalanan cukup jauh, Aji langsung nanya ke Hari, "Ri, tadi Fadil bilang lu jalan dulu yang agak jauh, baru lu cerita apa yang lu lihat. Lu lihat apa sih, Ri?" Hari dengan santai cuma menjelaskan, "Tadi tuh gue ngeliat pocong lagi berdiri di depan Fadil pada saat Fadil buang air. Makanya gue langsung kasih kode lampu dim itu." "Hah? Maksudnya lampu dim itu?" Fadil balas membantu obrolannya Hari. Jadi lampu dim itu kode gue sama Hari kalau lagi touring, lagi perjalanan jauh, kode itu yang gue pakai. Karena kan gue tahu nih Hari orangnya istimewa nih, jadi mau nggak mau pakai kode itu aja. Karena kita juga nggak mungkin klakson kan, makanya pakai kode lampu itu. "Lu lihat pocong?" kata Bahar. "Iya. Bahkan ada satu rahasia yang baru sekarang sih gue mau ngomong ke kalian." "Rahasia?" Tiba-tiba Hari bilang, "Di, lu masih bangun kan?" Hadi yang di paling belakang duduk cuma bilang, "Iya, gue masih bangun." "Kenapa?" Hari bilang, "Nanti di sepanjang perjalanan lu jangan tidur ya. Lu lihat sepanjang perjalanan kita, lu lihat Janur tadi di mana aja. Tapi lu nggak boleh ngomong. Lu boleh ngomongnya nanti setelah kita keluar dari hutan ini." Sepanjang perjalanan Hari masih fokus menyetir. Tiba-tiba Adi bilang, "Ri." Hari cuma bilang, "Sabar ya, Di. Sebentar lagi kita keluar dari hutan, baru lu boleh ngomong." Setelah keluar dari hutan, sekitar 30-40 menit mereka melewati hutan, Hari baru bilang ke semua teman-temannya yang di dalam mobil, "Jadi sebenarnya janur kuning yang dilihat sama Adi itu nggak pernah ada." Kata Adi, "Hah? Maksudnya gimana? Nggak pernah ada? Gue lihat kok." Hari dengan santai cuma bilang, "Lu doang, Di, yang lihat. Lu tanya aja yang lain. Lu tanya Fadil, lu tanya Aji, lu tanya Bahar. Nggak ada kita yang lihat." "Kalian serius nggak ngeliat?" tanya si Adi ke teman-teman yang lain. Bahar dengan santai, "Ya gue sih nggak tahu ya, orang gue posisi lagi tiduran pada saat lu bilang itu. Kan gue posisi di paling belakang. Terus kalau gue bukan ngelihat janur kuning, gue lihat apa dong, Ri?" Jadi sebenarnya tuh di kampung gue emang ada ya semacam urban legend gitu lah, yang gue juga sampai sekarang sebenarnya nggak terlalu paham, tapi itu sih pesan nenek gue. Jadi sebelum kita berangkat tadi tuh, nenek gue bilang, "Nanti kalau di jalan nemu janur kuning, jangan mampir ya." "Hah? Maksudnya?" "Iya, jangan mampir. Karena kalau kamu mampir, kasihan teman-teman kamu." Ya udah, makanya untungnya pada saat Bahar nanya itu, kalian tuh pada, "Ya udah puncak aja, orang nanya kita ke puncak kan." Udah, pada saat itu gue agak merasa tenang tuh. Tapi kan gue diem aja posisinya. Kata si Hari, kata Aji, "Terus apalagi yang lo tahu tentang kampung lo?" Yang gue tahu adalah, lu ingat gak sih semuanya pada saat kita jalan, pas sebelum kita masukin hutan,
Kita kan lihat di jalan itu kita ya kayak ada terowongan, tapi itu dua pohon bambu yang saling melengkung kayak terowongan. Jadi ini pohon bambu terus melengkung. Kata yang ada di dalam mobil, iya kita semua lihat kok. Makanya kan kita ngomong, ih ada terowongan nih gitu. Dengan santai Hari cuma bilang, ini sebenarnya bukan sembarang terowongan. Itu sebenarnya terowongan untuk kalian masuk ke dimensi lain, ke dunia lain. Itu udah dari kecil gue dibilangin nama nenek gue dibilangin nama nenek gue dibilangin nama kakek gue dibilangin nama orang tua gue. Kalau lagi jalan ngelewatin pohon bambu yang melengkung kayak terowongan, jangan jalan dulu, bahaya. Karena pada saat itu bukan gue yang nyetir kan, Adi yang nyetir, dan gue juga nggak mau bikin kalian panik dan parno. Jadi gue diem aja. Udah pada saat si Adi bilang, gue lah janur kuning nih, bypass janur kuning, bla 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 dan lain-lain, gue cuman diem. Karena pada saat itu gue cuman bilang, ya Allah bantu, jangan sampai saya dan teman-teman saya ini masuk ke dunia mereka. Hah? Maksudnya gimana? Kata si Bahar. Jadi sebenarnya pada saat kalian udah masuk terowongan itu tuh kalian masuk ke dunianya mereka. Makanya kalian ngerasa lama kan pada saat dari rumah, dari kampung gua ke puncak. Padahal pas pulang kita cuma 1 jam, tapi pas pergi kenapa hampir 2 jam? Kata Fadil, iya juga sih, lama banget. Makanya gue bingung, ini Adi yang salah jalan atau Hari yang ngambil jalan pintas? Kok lama banget? Enggak, sebenarnya nggak lama. Kalian cuma disasarin sama mereka. Makanya gue cuma bisa berdoa dan gue coba memulai komunikasi pada saat Adi selalu bilang, nemu janur kuning. Gue cuma bilang ke mereka, jangan ganggu temen gue, lepasin temen gue. Kalau lu nggak mau ngelepasin, lu berurusannya sama gue. Awalnya mereka tuh nggak mau ngelepasin kalian, karena mereka ngerasa yang di dalam mobil ini orang-orang baru, orang-orang yang bukan orang-orang pribumi, bukan orang-orang yang tahu daerah sini. Jadi mereka kayak ya udah santai aja. Tapi gue bilang, kalau lu macam-macam sama temen gue habisin kalian semua. Mereka awal masih nggak percaya. Gue bilang, gue akan panggil leluhur gue, baru kalian akan percaya. Pada saat gue manggil leluhur gue, mereka baru percaya dan baru ngelepasin kalian. Dan baru pada saat itu juga Adi nggak ngeliat janur kuning. Hah? Maksudnya? Gimana leluhur? Maksudnya apa nih? Mereka tuh siapa? Leluhur itu siapa? Hari menjelaskan ulang. Jadi mereka itu adalah makhluk-makhluk yang bikin kalian tersesat, yang bikin kalian ngerasa jauh perjalanan. Leluhur itu leluhur gua yang gua panggil untuk membuktikan ke mereka. Jadi mereka itu baru percaya kalau gua emang asli orang sini karena gua manggil leluhur gua itu. Jadi menurut mereka yang bisa manggil leluhur itu cuman anak keturunan aslinya doang. Dan leluhur itu berupa jelmaan harimau jantan. Itu yang bikin mereka yakin dan melepaskan kalian untuk nggak main-main ke dunianya mereka. Semuanya heran, semuanya bingung, semuanya kaget, semuanya panik, karena mereka nyangkanya liburan mereka pada saat itu adalah liburan yang menyenangkan. Tapi terselip kisah mistis di kampungnya Hari, yang which is Hari itu adalah sahabat-sahabatnya mereka gitu. Mereka cuma bilang yang kayak, ternyata di zaman modern ini masih ada ya daerah yang punya banyak cerita mistis di dalamnya. Itulah cerita yang dikirimkan oleh Hari ke tim Cerita Misteri Bayu. Menurut kalian gimana? Komen di bawah.